Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan variabel acak sebagai fungsi dari variabel-variabel lain. Mengapa materi ini harus kalian pelajari? Karena nantinya seperti sudah saya jelaskan di awal ya, di metode statistika pun kalian sudah pernah melakukan ini. Jadi pada dasarnya ilmu statistika itu kan berurusan dengan sampel. Ya, kamu melakukan pengamatan dari hasil sampling ya, individu-individu yang ada di dalam sampel. Nah, di situ masing-masing individu ya mempunyai karakter yang kita ukur dalam variabel acak kita. Dinamakan dengan Y1 sampai YN. Y1 itu yang diamati di individu pertama, Y2 yang teramati di individu kedua, sampai dengan Y yang teramati di individu ke N. Kemudian kalau kamu ingat, semua statistik itu kan mengolah angka-angka, ya. Kalau kalian di metode statistika itu kan ada angka. Kalau di dalam pelajaran statistika deskriptif, ya, ketika kamu disajikan sampel berupa angka-angka hasil pengukuran, kamu diminta hitung rata-rata, diminta menghitung ragam sampel, diminta menghitung median, kuartil, semua pakai angka yang merupakan realisasi dari variabel acak. Jadi bedanya di situ dengan StatMat. Kalau di StatMat, Y1 sampai YN ini masih dalam notasi variabel random, variabel acak yang nilainya belum kita ketahui. Tapi di dalam metode statistika, seluruh anggota sampel sudah kita observasi, sudah diamati, dan masing-masing individu itu nilai Y-nya sudah tahu. Individu pertama Y-nya bernilai Y kecil, Y1. Individu kedua Y besar 2, nilainya Y2 kecil. Sampai individu yang terakhir Y besar, variabel acaknya Y besar N, kamu sudah mengamati nilai dari variabel acaknya tadi dengan nilai Y kecil N. Nah, seperti yang sudah kalian lakukan di metode statistika, rata-rata, ragam, median, semua hitungnya pakai angka-angka ini. Jadi ini diolah dalam bahasa matematika, di situ dihubungkan melalui suatu fungsi. Makanya di sini bunyinya fungsi yang daerah asalnya adalah Y1 sampai YN. Pada prakteknya, Y1 YN ini adalah angka-angka hasil pengamatan dari variabel yang kamu amati di setiap individu yang tersampel. Oke, nanti kesimpulan mengenai populasi semua menggunakan informasi dari statistik yang antara lain rata-rata, ragam, median, nanti yang dihitung dari sampel, ya. Nah, apa artinya di situ? Saya mengolah Y1 sampai YN. Hasilnya apa? Variabel baru. Ya, jadi saya tidak karena sampelnya atau variabel yang sifatnya acak itu tadi, saya juga akan mendapatkan, jika ini saya olahnya itu bisa jadi ditambah. Ya, kalau ngitung rata-rata kan ditambah. 1 tambah Y2 sampai dengan YN. Kalau di metode statistika, kamu dapat angka-angkanya ini kan angka-angka yang merupakan realisasi dari salah satu sampel. Padahal kan bisa jadi angkanya bisa beda lagi kalau sampelnya beda. Ya, kalau percobaannya lain, ya, angkanya bisa berbeda. Nah, di situ jumlah ini pun nantinya tidak akan pernah sama dari satu sampel ke sampel yang lain. Ya, jadi nanti akhirnya jumlah ini menghasilkan variabel baru. Bisa kamu kasih nama U misalkan. Nih, menghasilkan variabel baru. Ya, jadi di sini variabel baru mestinya mempunyai sifat yang baru. Ya, dia diturunkan dari Y1 sampai YN. Sifat Y1 sampai YN nanti mestinya ke bawah kepada variabel baru yang merupakan pengolahan dari variabel-variabel penyusunnya
di sini contoh saya bisa jadi penyusunnya tadi itu variabel teramati dari individu tersampel, gitu ya. Nah, nanti makanya di sini saya ajarkan. Kalau saya tahu sifatnya Y1 sampai YN, terus ini saya olah dalam suatu fungsi, kan fungsinya berbentuk jumlah, hasilnya adalah variabel baru. Jumlah ini contoh loh ya, salah satu contohnya adalah jumlah, bisa yang lain lagi. Variabel yang baru ini nanti yang akan kita coba telusuri sifatnya seperti apa. Oke, jadi di sini fungsi dari Y1 sampai YN saya bunyikan sebagai G. Jadi contoh saya di jumlah, bisa saja yang lain. Dengan informasi mengenai fungsi gabungan dan fungsi marginal dari Y1 sampai N sudah diketahui, ya, F Y1 sampai YN tahu bentuknya seperti apa, kamu akan mencari F, ya, cari fungsi bagi variabel baru yang tersusun dari Y1 sampai YN. Ada 3 metode untuk mendapatkannya, ya. Di kesempatan ini saya berikan 2 dulu, metode fungsi sebaran dan metode transformasi. Karena metode yang ketiga nanti pertemuan selanjutnya, karena ini masih harus ada sedikit review tentang fungsi pembagi momen. Kalau 2 ini tidak cukup kita tahu fungsi kepekatan peluang dari variabel asal saja. Oke, untuk yang pertama, metode fungsi sebaran, ini langkah-langkahnya. Kalau hanya membaca ini mungkin kalian belum bisa memahami, tapi paling tidak ini ya, garis besarnya langkah 1 menentukan daerah. Kalau kamu tahu daerahnya Y, nanti daerahnya Y itu bisa kamu pakai untuk menurunkan daerahnya U. Terus menentukan fungsi kumulatif bagi U. Nah, fungsi kumulatif bagi U ini nanti kita coba rubah supaya muncul hubungan antara U dan Y. Ya, nantinya kumulatifnya U itu harus jelas seperti apa hubungannya dengan kumulatifnya Y. Jadi, integrasi dari bentuk ini nanti akan menghubungkan antara kumulatifnya U dengan kumulatifnya Y. Ya, yang sudah diketahui miliknya Y, kamu berusaha menurunkan untuk U-nya seperti apa. Kemudian dari 3 ke 4 di sini menggunakan konsep bahwa ketika kamu mencari mempunyai info tentang fungsi kepekatan peluang, jika ini diintegralkan, maka kamu atas bawah sampai Y mendapatkan fungsi kumulatif. Sebaliknya, kalau kamu infonya fungsi kumulatif, kamu butuh tahu tentang fungsi kepekatan peluang, kebalikan dari integral adalah turunan. Ya. Cuman di sini variabelnya U. Jadi di sini langkah 3 kamu dapat fungsi kumulatifnya U. Setelah itu fungsi kumulatif U itu dipakai untuk mencari fungsi kepekatan peluang U dengan cara menurunkannya terhadap variabel U sekali saja. Oke, ini contoh biar lebih gamblang bagaimana cara mengerjakannya. Saya tidak menggunakan variabel yang lebih dari 1 dulu. Ini saya pakai 1 dulu variabelnya. Nanti kalau sudah berhubungan dengan sebaran penarikan sampel, nanti baru saya pakai Y1 sampai YN dengan konsep yang sama. Tapi ini kita berangkat dari seolah-olah kamu punya satu variabel Y ini kamu kalikan 3, hasilnya dikurangi 1. Nah, ini konsepnya seperti transformasi kalau ini. Jadi 3 ini seolah-olah kamu melakukan perubahan skala, ya, merubah skalanya, merubah satuan mungkin, kemudian hasilnya dikurangi 1. Jadi variabel baru namanya U. Padahal Y kamu sudah tahu fungsinya seperti ini. Nah, dari dua informasi ini akan dicoba membentuk fungsi kepekatan peluang bagi U. Yang pastinya dia akan mengikuti atau nyambung dengan fungsi kepekatan peluang Y-nya. Oke, langkahnya seperti yang tadi saya bilang, langkah pertama membentuk daerah U berdasarkan Y. Nah, lihat di situ. Daerah Y itu terletak di antara 0 sampai 1. Hubungan antara U dan Y seperti ini. Jadi setiap Y, 3 kalinya Y dikurangi 1 itu akan menghasilkan.
Nah, karena fungsinya linear ya mudah saja di sini. Ya, yang batas paling kecil ya nanti U-nya juga akan ikut ya. Semakin besar Y, U-nya juga akan semakin besar. Ya, jadi misalkan ini Y, ini U begitu. Ya, tinggal kita petakan ketika Y-nya 0, U-nya berapa. Nanti dia akan ikut naik. Seiring dengan kenaikan Y, U juga akan ikut naik. Nggak perlu dilihat satu persatu, saya cukup pakai 2 saja di batas bawah dan batas atas. Jadi kalau batas bawah Y-nya 0, berarti di situ inputkan 3 kali 0 min 1, berarti U-nya dapat min 1. Itu nggak pakai grafik juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, cukup dengan memasukkan batas bawah dan batas atas, karena nanti sesuai dengan hubungan linear ini, semakin besar Y-nya, U-nya juga ikut naik. Ya. Jadi ketika Y-nya sama dengan 0, U ini bernilai min 1. Di batasnya min 1. Sampai dengan ketika Y-nya sama dengan 1, maka U akan bernilai 3 kali 1 min 1. 2 ya. Jadi batasnya U nanti terletak di antara min 1 sampai 2. Batas bawahnya Y akan menghasilkan batas bawah di U. Batas atasnya Y juga akan menghasilkan batas atasnya U. Karena sifat fungsinya yang linear. 3Y min 1 itu kan linear. Semakin besar Y-nya juga semakin besar U. Oke? Ini batas daerahnya. Sekarang lanjut langkah kedua. Langkah kedua tadi membuat peluang kumulatif. Fungsi peluang kumulatif bagi U. Peluang kumulatif bagi U bunyinya di situ ya, sesuai teori peluang kumulatif itu peluang variabel kita bernilai kurang dari sama dengan daerah asal fungsi kumulatif. Daerah asal fungsi kumulatif di sini U, ini U kecil, di sini juga U kecil. Jadi asumsinya ini kan angka. Ya. Kemudian sesuai teori ya yang tadi, U ini sebenarnya sudah ada bentuknya di situ. Ini. Jadi U, variabel U, tadi teorinya di langkah ini kita berusaha mencari hubungan antara kumulatifnya U dengan kumulatifnya Y. Ya, jadi di sini U harus saya rubah menjadi bentuk yang memuat Y sesuai fungsi yang tadi. Oke. Kemudian karena di ruas kirinya kurang pertidaksamaan ini masih kompleks, tidak satu variabel Y yang sederhana, perlu kita sederhanakan dengan cara konstanta dibawa ke kanan. Oke. Kemudian jika ada pengali, segera dibagi atau di inverse, dikalikan dengan inverse. Jadi ini dibagi 3 gitu kan semuanya. Y kurang dari sama dengan U plus 1 dibagi 3. Yang kiri dibagi 3, yang ini juga dibagi 3. Sudah? Nah, bentuk ini adalah bentuk fungsi kumulatif. Ya, kalau kumulatif Y kan ini lokasinya. Ini variabel Y kurang dari sama dengan ini terserah angka apa. Ya, daerah asalnya ini. Ya, sesuai daerah asalnya. Jadi kalau di sini saya punya Y kecil, maka saya bunyikan fungsi kumulatif Y kecil. Nah, sekarang berhubung ini bukan Y kecil, tapi perannya sama dengan Y ini di sini. Ya, Y-nya sudah sama, Y variabel sudah sama. Nih, Y-nya sudah sama, kurang dari sudah sama, bedanya hanya di sini. Di sana Y kecil, sehingga bunyinya F besar Y kecil. Di sini U plus 1 per 3. Berarti boleh juga saya sebutkan sebagai F besar. Hanya saja di sini daerah asalnya bukan Y kecil, tapi U plus 1 per 3. Oke, untuk memberikan informasi ini kumulatifnya Y, saya taruh indeks Y besar. Oke, ini hasil selengkapnya. Peluang Y kurang dari sama dengan U plus 1 per 3. Yang nanti pada akhirnya akan dipakai untuk menentukan fungsi kumulatif Y. Ya, di mana
peluang Y kurang dari sama dengan ini mendefinisikan fungsi kumulatif Y seperti yang tadi saya tunjukkan di slide sebelumnya. Jadi ini setara dengan bunyi F kumulatif Y, daerah asalnya saja yang berbeda. Bagaimana ngitung peluang kumulatif? Ya sama seperti teori yang sudah saya jelaskan di awal. Hanya saja di sini berhentinya bukan di Y kecil, tapi di U plus 1/3. Jadi kalau kumulatif kita tahunya integral dari fungsi dy batas bawah sampai y, kalau yang kamu minta, kalau yang diminta adalah ini, nyambungnya begini. Oke. Nah, berhubung di sini yang kita minta pada daerah asal itu adalah U plus 1/3, maka integrasinya juga kita sesuaikan, batas atasnya bukan lagi y kecil ini, ya, bukan lagi y, tapi U plus 1/3. Batas bawahnya kita tahu minta hingga itu kan umum, di kasus ini batas bawahnya 0. Sininya nanti U plus 1/3. Fungsinya apa? Fungsinya 2Y. 2Y. Oke. Seperti biasa, 2Y itu kalau diintegralkan jadi Y kan ya. Y kuadrat maksud saya. Dengan batas 0 sampai U plus 1/3 dikuadratkan ya seperti biasa. 0, nah batas atas kuadrat jadinya gini saja. Batas bawah kuadrat 0. Oke. Jadi saya lengkapi seperti ini. Ya, yang kalau dituliskan dalam notasi fungsi secara lengkap hasil perhitungan ini tadi, fungsi kumulatifnya U itu berbunyi ya, hasil yang kita hitung tadi untuk daerah yang tadi kita definisikan di langkah 1, U mulai min 1 sampai 2, sedangkan yang ini kirinya batas bawah 0, yang ini atasnya batas kanan, batas atas, kanannya batas atas, ininya 1, karena fungsi kumulatif itu selalu berbentuk ya 0 sebelum, pada daerah dia naik, setelahnya akan datar nilai 1. Nah, jadi membentuk kurva sigmoid gitu ya kalau fungsi kumulatif. Ya itu di peluang ada, di teori peluang ada. Oke. Langkah 3 tadi sudah dapat fungsi kumulatif ya di sini ya, yang akan kita pakai satu tahap lagi, satu langkah lagi untuk menentukan fungsi kepekatan peluang F kecil U dengan cara menurunkan. Jadi tadi saya sebutkan balikannya integrasi itu turunan. Ini turunan dari fungsi ini. Ya turunannya U plus 1 kuadrat per 9 ya jadinya ya. Seperti apa? Ya, atau ya gitu aja. Jadi konstannya itu 1/9 ya di sini. Konstannya 1/9. Fungsinya di sini U plus 1 pangkat 2. Ini kita turunkan terhadap U. Ya, jadi du dari fungsi ini. du dari fungsi ini. Turunan. Konstan bisa keluar, turunan yang dalam ini 2 turun ke depan, U plus 1, pangkatnya tinggal 1, turunan dalamnya ini U pangkat 1 ya, integralnya turunannya 1. Kalau lengkapnya di situ akhirnya turunan dari fungsi kumulatif yang dibawa ke fungsi kepekatan peluang bunyinya 2/9 U plus 1. Daerahnya nanti disebutkan. Ya, jadi di sini sekalian disebutkan bahwa fungsi kepekatan peluang bagi U di sini sudah kita peroleh ya dari 4 langkah tadi. Hasilnya 2/9 U plus 1 yang terletak di antara min 1 sampai 2. Ya, seperti itu caranya. Saya berikan contoh yang lain. Sudah mulai dihafalkan ya step-stepnya. Jadi sama seperti tadi, fungsi yang saya berikan ini langkahnya sama, hanya fungsinya saya berikan varian yang lain. Di sini ada fungsi yang terletak di daerah Y-1 sampai 1,
fungsinya sendiri berbunyi Y plus 1 per 2. Saya punya variabel baru U yang terdiri dari variabel Y yang dikuadratkan. Hati-hati di sini, ya Y kuadrat. Kuadrat bukan fungsi linier. Jadi batas bawahnya Y belum tentu batas bawahnya U. Batas atasnya Y juga belum tentu batas atasnya U. Karena fungsi kuadrat ya bisa jadi karakternya tidak seperti yang tadi. U yang 3Y-1 itu kan linier. Kalau kuadrat beda cerita. Ya, sekarang bentuk daerah. Y-nya min 1 sampai 1. Bagaimana U-nya? Ya. Kalau saya punya grafik, nggak apa-apa dipakai bantuan grafik. Ini Y, ini U. Saya punya Y min 1 sama Y plus 1. Ya, ketika kamu kuadratkan, U kan Y kuadrat ya. Ketika min 1 Y-nya, U-nya plus 1. Ya. Sini. Ketika Y-nya 1, U juga 1 lagi. Tuh, ini. Berarti kalau ditanya daerah U-nya 1 terus dong, kalau ini enggak juga. Ya, karena kalau kamu inputkan ini tadi, kalau batas bawah saja dan batas atas saja bisa kita pilih kalau kita berhadapan dengan fungsi U yang linier. Jadi langsung pakai batas bawahnya, batas atasnya, selesai, beres. Sekarang ini fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat tidak cukup hanya batas atas, batas bawah daerah asal, harus ada sedikit elaborasi yang di tengah-tengahnya. Jadi ini kalau saya lihat, 1 ini miliknya Y-1 dan miliknya Y plus 1. Coba kalau saya pakai yang lain. Kalau min setengah di mana posisi U-nya? 1/4 kan? Ya. Sini. Plus setengah sama juga. Di sini 1/4. 0. Jadi kalau dilihat ini akan membentuk seperti kurva seperti payung mangkok ya, seperti mangkok. Yang saya pentingkan bukan bentuknya sebenarnya, tapi nilai U-nya. Dari kita mencoba beberapa titik itu tadi, interval U yang terbentuk yang ini. Ya, dia bernilai dari berapa sampai berapa, paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Lihat sendiri kan di sini. Paling rendah 0, paling tinggi 1. Jadi di sini saya bisa sebutkan daerahnya U bukan hanya nilai 1 saja, tapi kalau tadi seolah-olah 1 sampai 1 karena batas bawah petanya juga Y kuadrat min 1 kuadrat hasilnya di U1, Y kuadrat di U hasilnya juga 1, sepertinya nggak bergerak. Padahal di situ ada pergerakan, sehingga U itu didefinisikan sebagai nilai-nilai yang terletak di antara 0 sampai 1. Oke, jadi daerahnya 0 sampai 1. Sekarang lanjut. Ya, di langkah ini kita berusaha mencari hubungan antara mendefinisikan fungsi kumulatifnya U dan merubahnya supaya kita bisa mempunyai hubungan antara kumulatif U dengan peluang kumulatif Y. Karena kumulatif U kan sama sekali kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya kumulatif Y, walaupun juga belum dihitung beneran, tapi fungsi kepekatan peluangnya sudah ada. Nah, dari sini caranya seperti contoh saya sebelumnya. U itu coba kita definisikan sesuai fungsinya. Di sana fungsinya Y kuadrat, kurang dari U kecil. Dan tadi sudah ada informasi daerah asal Y itu ada negatif, ada positif ya. Sehingga Y yang dikuadratkan itu bisa jadi ada angka negatif sampai dengan angka positif. Jadi, kalau saya punya Y kuadrat kurang dari sama dengan U sebagai daerah yang ditanyakan dalam peluang, ini belum sederhana. Karena untuk peluang kumulatif harus sederhana hanya Y saja. Tidak ada pangkat, tidak ada pengali konstanta atau penambahan pengurangan dengan konstanta. Nah, supaya seperti itu bisa keadaan seperti itu bisa kita peroleh, ini harus diakar. Cuman ingat, akar dari suatu variabel, satu fungsi kuadrat, hasilnya kan bisa plus bisa minus. Ya, jadi kalau kamu punya fungsi Y kuadrat sama dengan 5 gitu kan, hasilnya adalah plus minus akar 5. Terutama kalau daerahnya memang sudah jelas di awal didefinisikan minus itu boleh. Nah, di contoh kita tadi
Ini spesifik ke daerah min 1 sampai 1. Berarti negatif juga mungkin kan? Jadi kalau saya misalkan ambil contoh, kalau 5 mungkin terlalu jauh ya, nggak di situ. Oke, saya pakai contoh yang lain. Misalkan pakainya yang di dalam sini seperempat misalkan. Nah, Y kuadrat sama dengan seperempat. Berarti Y bisa saja plus setengah, bisa saja min setengah. Gitu kan? Jadi di sini akarnya, akar seperempat, ya, setengah. Jadi bisa plus setengah, bisa min setengah. Nah, ini juga berlaku untuk daerah, ini persamaan. Kalau ini pertidaksamaan kurang dari U. Berlaku juga kondisi plus minus ini, ya. Cuman bunyinya sekarang kalau pertidaksamaan hasilnya menjadi selang atau interval. Jadi kalau persamaan tinggal pilih, berarti saya punya dua solusi, satunya plus, satunya min. Nah, kalau pertidaksamaan di akar, maka kalian akan dapatkan hasil yang seperti ini kira-kira. Nih, batas bawah min akar U, batas atas plus akar U. Kenapa? Karena ini pertidaksamaan, ya. Jadi seluruh nilai Y kuadrat yang kurang dari U itu asalnya dari akar U dikuadratkan atau min akar U dikuadratkan sampai dengan plus akar U dikuadratkan. Kan gitu. Ya. Ini bisa kita definisikan begini dengan catatan tadi sudah dibilang bahwa daerah asal Y-nya itu memang terletak di antara min sampai plus. Kebetulan di sini 1, min 1 sampai plus 1. Jadi seperti ini ya peluangnya, ya. Peluang antara sudah ketemu, berarti ini peluang Y. Cuman apa hubungannya dengan kumulatif Y masih belum kelihatan, tapi kalau kamu sudah belajar di peluang, mungkin saya di awal juga sudah pernah singgung ya. Kalau kalian punya peluang A sampai dengan B, itu bisa kamu hitung dari fungsi kumulatif batas atas dikurangi fungsi kumulatif batas bawah. Tinggal ganti saja ini A dengan min akar U, yang ini dengan plus akar U. Maka kamu punya hubungan, ini adalah F akar U, yang di sini adalah F min akar U. Ya, tapi itu miliknya variabel Y. Oke, jadi sementara ini hasilnya tadi, sekarang menghubungkannya dengan kumulatif Y ada di langkah 3. Oke, jadi di langkah 3, saya sebutkan seperti tadi, ini perhitungan peluang di antara dua batas bawah dan batas atas, bawah dan batas atas, sama seperti selisih antara peluang kumulatif batas atas dikurangi peluang kumulatif batas bawah. Fungsi kepekatan peluang yang sudah dapat ini, tapi saya belum menghitung fungsi kumulatifnya. Saya tulis yang umum dulu, fungsi kumulatif Y ini secara umum, daerah asalnya Y di atas bawahnya min 1 karena di sini min 1. Kalau ini 0 ya di sini 0, tergantung batas bawah yang terdefinisi pada fungsinya. Nah, di situ fungsi kumulatif ini bisa saya coba elaborasi lagi. Seperti biasa, di sini ada setengah, ya. Integral dari Y plus 1, setengahnya sudah saya keluarkan, setengah Y kuadrat plus Y. Batasnya min 1 sampai Y kecil, inputkan saja. Ya, kalau batasnya Y kan berarti fungsi ini tetap. Kalau batasnya min 1 di sini jadinya setengah. Min 1 di sini jadi min 1, jadi setengah min 1. Min setengah ke sininya jadi plus karena dikurangi substitusi batas bawah ya. Seperti ini. Mau dikalikan lengkap, ya tinggal kalikan aja satu-satu, lengkap dengan daerah asalnya. Oke, jadi di situ sudah dikalikan satu-satu, seperempat Y kuadrat plus setengah Y plus seperempat, yang bisa kamu tuliskan seperti ini. Jadi yang kamu hitung tadi berlaku untuk min 1 sampai 1. Nih, di kirinya batas bawah 0, di kanannya batas atas, nilainya 1. Oke, nah fungsi ini nanti kita pakai untuk mendefinisikan yang di sini. Di sini daerah asalnya Y, di sini daerah asalnya akar U.
daerah asalnya Y, di sini daerah asalnya min akar U. Asal daerah asalnya Y di sini semua bunyi Y konstan. Y kuadrat, Y konstan. Jadi kalau saya minta ganti daerah asalnya menjadi akar Y, berarti semua Y di kanan diganti dengan akar Y. Kalau saya minta daerah asalnya min akar U, ya semua Y diganti dengan minus akar U. Itu yang saya lakukan di sini. Lihat, ketika akar U sebagai daerah asal, maka di sini bunyinya 1/4 tetap Y kuadrat jadi U. Akar U kuadrat kan U. Setengah Y jadi setengah akar U. 1/4 konstan tetap 1/4. Oke. Untuk minus akar U bagaimana? Sama, bedanya hanya di yang ini, suku tengah. Karena kalau kuadrat kan minus ya, minus kuadrat tetap hasilnya sama dengan yang tadi, plus kuadrat. Di sini yang nggak ada kuadrat. Jadi Y jadinya setengah Y, ganti Y-nya diganti min akar U, jadi min setengah akar U. Ya, yang nantinya di sini dikurangi dua hasil tadi kita kurangi. Yang FY akar U jawabannya yang ini. Oke. Sedangkan yang FY min akar U, suku depan sama, yang suku tengah yang beda, satunya plus, satunya min, yang suku konstan sama. Jadi kalau dikurangi yang ini akan saling meniadakan. Yang tertinggal hanya setengah akar U min setengah akar U. Saya tulis begini dulu. Ya, karena ada dua akar U, masing-masing berkoefisien setengah, berarti jumlahnya 1 akar. Ya, jadi di sini fungsi kumulatif U sudah kita temukan bunyinya akar U. Silahkan didefinisikan sesuai daerah U yang tadi sudah disebutkan di awal. Ya. Kalaupun tidak, kita bisa pakai hasil itu tadi untuk melanjutkan step kita mencari fungsi kepekatan peluang U dengan cara menurunkan hasilmu tadi terhadap U. Ya, akar U kalau diturunkan ya terhadap U, ini kan U pangkat setengah, turunannya pangkat setengah itu gimana? Setengah turun ke depan, U-nya tetap setengah min 1 kan sebagai pangkat ya, jadinya setengah U pangkat min setengah. Atau dengan kata lain turunannya berbunyi seperti ini. Ya, yang berlaku untuk, jangan lupa tadi U-nya terletak di antara 0 sampai 1. Sudah, kita sudah dapatkan yang kita butuhkan. Oke. Ini contoh 2, ada fungsi kuadrat, jadi yang terlibat di situ daerah asalnya mulai negatif sampai positif, tetap bisa kita cari. Tetap bisa kita cari fungsi kepekatan peluang bagi U-nya. Langkahnya secara umum diingat-ingat ya, membentuk daerah, membentuk peluang kumulatif U, variabel baru, mencari hubungan peluang kumulatif U dengan peluang kumulatif Y. Setelah peluang kumulatif Y didapat, turunkan terhadap U supaya dapat fungsi kepekatan peluang bagi U. Jangan lupa didefinisikan sesuai daerahnya. Ya. Contoh satu lagi, saya tetap pakai Y kuadrat. Cuman sekarang yang saya pakai adalah fungsi yang tadi, yang di contoh 1. Ya, 2Y terletak di antara 0 sampai dengan 1. Saya ingin menunjukkan perbedaan konsep di sini ketika daerah asal variabel yang aslinya itu tidak memuat negatif. Ya, daerah asalnya di sini kan 0 sampai 1. Tadi kan min 1 sampai 1. Ya, lihat sekarang. Saya pakai gambar juga bisa. Langkah 1 terutama, karena ini krusial ya, menentukan hasilnya nanti. Ini Y, ini U. Y-nya hanya 0 sampai 1. Oke. Ketika kamu melakukan U sama dengan Y kuadrat, ya, sama, tetap sama di sini. Ketika Y-nya 0, U-nya 0. Ketika Y-nya 1, Y kuadratnya juga 1. Tetap saya punya daerah asal terletak di antara 0 sampai 1. Ya. Tuh.
Bedanya di mana? Di langkah 2. Pada langkah 2, saya meminta kalian seperti tadi sama, mencari fungsi kumulatifnya U ya, dan berusaha menghubungkannya itu dengan Y. Y-nya tadi sudah disebutkan, U-nya sudah disebutkan adalah Y kuadrat kurang dari U. Jadi langkahnya sama, Bu, ini kuadrat, tinggal ngakar saja toh mestinya ya. Saya tuliskan di sini dulu yang sama dengan Y kuadrat sama dengan U. Y sama dengan harusnya plus minus akar U. Ya. Cuman kamu ingat tadi di depan Y itu ada nggak yang negatif? Daerah asalnya Y tadi bunyinya begini. Berarti tidak ada yang minus. Dia hanya punya definisi Y-nya hanya punya yang positif, itu pun sampai 1 saja. Dan nggak masalah karena tadi sudah dibilang U-nya pun juga nggak akan lebih dari 1 kan. Di akar U itu nilainya juga pasti di antara 0 sampai 1. Tidak ada yang minus. Gitu kan? Berarti di sini ketika saya menerapkan akar, kalau tadi yang Y-nya min sampai plus, plus minus dipakai semua. Tapi berhubung Y-nya di sini hanya daerah positif, maka Y yang saya pilih di sini pun hanya yang plus akar U saja. Jadi di sini ketika saya merubah Y kuadrat kurang dari U, saya rubah ke bentuk Y yang sederhana dengan cara akar. Akarnya itu ya merubah bentuk peluang ini menjadi yang ini saja. Kalau tadi kan masih ada batas bawah min akar U, ini enggak, karena hanya nilai positif yang dipakai, gitu ya. Oke, ini sudah menghubungkan peluang kumulatifnya U dengan peluang kumulatifnya Y. Walaupun belum siap 100%, tapi sudah terlihat di situ. Oke, peluang Y kurang dari akar U. Di langkah 3 nanti ini akan kita bawa ke fungsi kumulatifnya Y. Nah, sekarang bagaimana menentukan bentuk hubungan fungsi kumulatifnya U dengan fungsi kumulatifnya Y? Ada di sini ya, dan kamu sudah punya informasi tentang fungsi kepekatan peluangnya Y. Saya gunakan 2 cara. Ya, cara yang pertama ini dulu ya. Ini peluang Y kurang dari akar U itu bisa kamu bunyikan sebagai fungsi kumulatif Y dengan daerah asal akar. Ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Ingat konsep fungsi kumulatif adalah integrasi dari fungsinya kebetulan di sini 2Y, dy, batas bawah 0 sampai dengan batas atasnya mengikuti yang ada di sini. Mengikuti daerah asalnya akar U. Saya taruh di sini akar U. Ya. Hasilnya silakan dicoba, integralnya 2Y itu jadinya Y pangkat 2. Daerah asal yang bawah 0, yang atas akar U, disubstitusi batas atas akar U kuadrat ya U, batas bawahnya 0. Selesai, nanti di sini kamu sudah ketemu. Nah, cara yang kedua, dari sini kamu cari kumulatif sesuai teori yang sudah belajar sebelumnya. Fungsi 2Y dy, daerah integrasinya yang batas bawah 0, batas atasnya pakai Y seperti teori yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Hasilnya sebetulnya ya sama aja seperti tadi kan. Ini jadi Y kuadrat, batas bawahnya 0, batas atasnya Y. Jadi Y kuadrat. Nah, setelah sampai di sini, baru kita lakukan substitusi. Kamu butuhnya kan ini toh. Jadi infonya kamu disuruh mencari kumulatif Y dengan daerah asal akar U. Kumulatif Y dengan daerah asal Y bunyinya Y kuadrat. Nih, kumulatif Y dengan daerah asal akar U berarti bunyinya akar U kuadrat. Yang hasilnya ya sama seperti ini tadi ya. Silahkan kamu pakai konsep yang mana, boleh cari dulu kumulatifnya secara umum. Hasilnya selama kamu sudah tahu hubungan ini yang saya tuliskan di sini. Nih, ya, selama kamu dari langkah 3 ini
kunci di langkah 3 ini adalah mencari hubungan kumulatif U dengan kumulatif Y. Begitu ini sudah tahu, kamu boleh mundur satu langkah dulu, cari dulu kumulatif Y secara umum, baru kalau sudah daerah asalnya disesuaikan ya dengan yang ada di sini. Ini nanti beda-beda tergantung fungsinya. Tergantung U itu bentuknya seperti apa terhadap Y. Ya, jadi ini tadi hasilnya fungsi kumulatif U-nya berbunyi U, disajikan secara lengkap bahwa itu berlaku untuk 0 sampai 1. Tinggal langkah terakhir, mencari turunan supaya kita bisa memperoleh fungsi kepekatan peluang U. Ya, turunannya ya seperti biasa. Turunan dari U, ya, turunan dari U ya 1, ya. Turunannya U terhadap U bernilai 1. Berarti fungsi kepekatan peluang bagi cerita kita tadi itu akhirnya membawa kita ke fungsi seragam, fungsi uniform. Ya, fungsi uniform yang bunyinya 1 berlaku untuk U 0 sampai dengan 1. Oke. Contoh mengenai konsep fungsi sebaran ya, untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluang bagi variabel U yang merupakan fungsi dari variabel Y, variabel lain, saya cukupkan ya. Langkahnya seperti tadi sudah. Untuk latihan nanti bisa kamu coba ya, saya coba pancing kalian di waktu sesi diskusi di Zoom ya, kerjakan ini ya. Pakai contoh yang di nomor 1, cuman fungsi U-nya beda. Sekarang saya mau menerangkan tentang metode yang kedua, metode transformasi. Jadi di sini mengapa ini diusulkan? Karena bisa jadi ya, kalau di metode yang pertama tadi, metode fungsi sebaran, kita selalu membutuhkan informasi mengenai fungsi kumulatif. Karena fungsi sebaran ya biasanya orang bawanya ke fungsi, memang suka identik antara fungsi sebaran dengan fungsi kumulatif. Ya, jadi dengan fungsi kumulatif baru bisa kita cari fungsi kepekatan peluang ya U. Jadi transisinya dari U, kumulatif U, kumulatif U, kumulatif Y, baru kepekatan peluangnya Y. Jadi ada info mengenai kumulatif Y. Nah, ada fungsi-fungsi tertentu di mana kumulatif itu susah diperoleh secara analitik. Kayak kalau kamu kenal selama ini kumulatifnya sebaran normal itu kan tidak ada bentuk langsungnya. Ya, makanya orang menggunakan tabel kumulatif normal. Normalnya pun normal baku. Itu karena secara analitik tidak bisa diperoleh, bukan tidak bisa. Terlalu kompleks untuk memperoleh kumulatif dari sebaran normal. Ya, bantuan tabel. Nah, kalau kayak gitu harus ada opsi lain. Nah, di sini opsinya adalah menggunakan metode transformasi. Ya, sama seperti tadi, ada U yang merupakan fungsi dari Y, kemudian dari sini cari inverse-nya. Ya, ini dicari inverse-nya, saya bunyikan kebalikan atau inverse itu berbunyi Y sama dengan H inverse U dan daerah asal. Jangan lupa, sama kok ini daerah asal sama seperti tadi caranya. Bedanya di sini nggak perlu nyari kumulatif, tapi nyari inverse dari U. Yang tadinya U sama dengan, dibuat menjadi Y sama dengan. Setelah itu nomor 2, kalau sudah dapat inverse, cari turunan inverse-nya tadi terhadap U. Nomor 3 digabung hasilnya. Jadi kamu menggunakan fungsi Y yang sudah diketahui, cuman daerah asalnya Y ini diganti dengan inverse. Hasilnya dikali dengan turunan dari inverse terhadap U, tapi pakai harga mutlaknya. Ya. Oke, metode transformasi tadi akan coba saya ilustrasikan supaya lebih jelas dengan contoh 4 ini. Saya menggunakan fungsi yang sama seperti pada contoh 1, ya 2Y, kemudian U-nya juga sama, 3Y-1, cuma nanti di sini saya menentukan kebalikannya, inverse-nya. Di inverse dari 3Y-1 itu bentuknya seperti apa? Ya. Jadi kalau di sini U sama dengan 3Y-1, inverse-nya saya tukar tempat. Jadi 3Y saya taruh di kiri, U saya taruh di kanan, ya seolah-olah tukar tempat, tapi min satunya kan ini berpindah. Jadi
Jadi ya, kalau min 1-nya ini pindah ke sana, berarti kan jadi plus. Oke, sehingga Y ini akhirnya bisa saya definisikan sebagai U plus 1/3. Inilah yang disebut dengan H inverse U. Oke, ini hasil lengkapnya. Jadi H inverse U sudah kamu peroleh yang berbunyi U plus 1/3. Ya. Langkah selanjutnya, ya, daerah. Jadi daerahnya Y 0 sampai 1, kemudian U-nya 3Y min 1, tadi sudah kan ya, sama seperti tadi. Berhubung ini linier, kamu bisa nyatakan bahwa ketika Y-nya 0, U-nya berbunyi min 1, ketika Y-nya 1, U-nya berbunyi 2. Jadi daerahnya terletak di antara min 1 sampai 2, karena ini fungsinya linier. Kemudian tadi H inverse sudah ketemu. U plus 1/3, saya cari turunannya. DY/DU. Turunan dari U plus 1/3. Kalau mau saya sendirikan gitu ya. Di sini seolah-olah saya punya 1/3 U plus 1/3. Turunkan terhadap U, yang ada U-nya hanya ini saja, pangkat 1, berarti turunannya konstan, 1/3. Ya, selengkapnya. Kemudian kita gabung. Ya. Langkah 3. Fungsi kepekatan peluang U itu adalah fungsi kepekatan peluang Y, tapi asalnya ganti, bukan lagi Y kecil, tapi berupa H inverse U. Y kecilnya diganti dengan H inverse U. H inverse U bunyinya apa? Saya tuliskan dulu di sini. Ya, berbunyi U plus 1/3. Turunannya tadi sudah tahu sama dengan 1/3. Plus lagi kan, nggak perlu kita akali lagi. Kemudian, lihat di sini. Ini daerah asalnya Y, hasilnya 2Y. Berhubung sekarang daerah asalnya bukan Y, maka yang perlu kita lakukan tinggal mensubstitusi Y-nya dengan daerah asalnya. Jadi 2 ini tetap ada, daerah asalnya sekarang bukan Y, tapi bunyinya begini. Oke, berarti hasil kita sekarang kita kalikan adalah 2/9 kali U plus 1, yang kalau dilengkapi sesuai daerah asalnya berbunyi fungsi tadi di antara U min 1 sampai 2. Oke, sama dengan hasil yang pakai metode fungsi sebaran. Contoh yang lain, ya, di sini saya pakai contoh fungsi 2, tapi fungsinya di sini sengaja saya buat linier, ya, linier yang koefisiennya Y-nya negatif. Nah, sama, lengkapi caranya seperti tadi. Langkah 1, cari kebalikan atau inverse-nya. Di kebalikan tadi ceritanya kan memindahkan posisi aja. Di posisi Y-nya tadi di kanan kita taruh kiri, ya. Terserah kalian gimana caranya, pokoknya yang tadi bisa Y di kanan jadi di kiri, U-nya ke kanan, ya. Jadi di sini min 3Y jadi plus 3Y, U-nya ke kanan jadi min U, 2-nya tetap. Nah, inverse prinsipnya seperti tadi. Biar jadi Y sederhana, di sini dibagi 3 semua. Ya, jadi dibagi 3 semua. H inverse ini berbunyi 2 min U/3. Oke, lanjut turunan. Oke, selanjutnya setelah H inverse sudah terbentuk atau inverse dari U tadi sudah terbentuk, kita cari daerah asalnya dari U, ya, yang kita sesuaikan dengan definisi fungsi dan daerah asal Y-nya. Daerah asal Y itu min 1 sampai 1. Jadi seperti tadi ya, kita coba gambarkan. Y itu min 1 sampai 1. Batas kiri min 1, kalau saya inputkan nilai U-nya bernilai 2 plus 3, 5. Dia ada di sini 5. Ketika saya masukkan angka-angka yang lain, pasti turun nanti. Nilainya pasti akan menurun.
ya, selalu berkurang karena bunyinya di sini dikurangi, negatif gradiennya, ya. Saya langsung pasti turun terus, saya langsung ke ujung kanan yang Y sama dengan 1. Dia akan membawa kita ke nilai U yang sama dengan min 1. Oke, jadi di sini ketika Y-nya 1, nilainya min 1. Saya tidak peduli bentuk garisnya. Yang saya pedulikan adalah ini, interval daerah U saya, ini tadi Y, yang ini. Seperti apa ketika saya punya Y di kiri, batas nilai terkecilnya min 1, nilai teratasnya plus 1. Hasilnya bisa kamu lihat di sini, bahwa Y U-mu itu mempunyai nilai terendah min 1, nilai tertinggi 5. Ya, jadi kalau saya tuliskan di sini, daerah asalnya seperti ini. Oke, kemudian gambar ini membantu kalian menentukan daerah asal U-nya. Sama seperti yang kuadrat tadi itu. Jadi yang penting adalah tidak peduli bentuknya, yang penting adalah dari pemetaan batas terendah Y tertinggi Y, akhirnya Y-nya itu ada pada U-nya itu terletak pada interval yang mana, ya. Selain itu kan nggak terdefinisi. Sekarang DY DU, turunan dari fungsi inverse ini. Ya, DU dari 2 min U per 3, yang kalau saya tuliskan sendiri di situ adalah dipisahkan begini seolah-olah. Ini ya. Nah, turunan dari konstan adalah konstanta, turunan dari min sepertiga U adalah min sepertiga. Ya, ini hasilnya. Nanti turunannya harus di harga mutlakkan ya. Ini negatif, jadi nanti yang terpakai adalah nilai positifnya. Di langkah 3. Oke, di langkah 3 sekarang kita lengkapi dari fungsi kepekatan peluang U adalah hasil perkalian dari fungsi kepekatan peluang Y yang daerah asalnya dirubah sesuai inverse tadi, ya, dengan harga dikalikan dengan harga mutlak dari turunan Y terhadap U di sini. Saya pakai fungsi yang sudah terdefinisi di situ. Saya bunyikan ini daerah asalnya 2 min U per 3. Harga mutlaknya nanti saya pakai plus sepertiga ya, turunannya tadi. Dan yang ini, kalau daerah asalnya Y, maka di sini Y. Karena di sini 2 min U per 3, maka fungsi Y ini akan saya rubah menjadi 2 min U per 3 plus 1 per 2 kali sepertiga. Ya, seperti itu caranya. Tinggal kita sederhanakan yang pembilang ini menjadi 2 min U plus 3 per 2 di bawah kali sepertiga. Pembilang jadi 2 tambah 3, 5, 5 min U per 3-nya jadi 1 di bawah, jadi per 6 kali sepertiga yang kalau dilengkapi jadi 5 min U per 18. Oke, udah. Jadi ini nanti bisa kamu definisikan secara lengkap dalam definisi fungsi kepekatan peluang beserta daerah asal. Daerah asalnya tadi sudah dicari mulai min 1 sampai plus 5. Gitu ya. Jadi coba dipelajari, ada tugas selain yang latihan tadi yang bisa kita diskusikan. Jadi apa yang saya contohkan di sini saya rasa cukup ya. Nanti dicoba sendiri di tugasnya, dilatih dengan yang ada di tugas. Simpan pertanyaan, sampaikan pada sesi Meet di Zoom. Kemudian UTS akan sampai dengan materi ini. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.